Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzan Afidlah dengan NIM 211092002 akan menjelaskan percobaan dua kondisi 11 modul modul 3. Di mana yaitu buatlah rangkaian seperti gambar percobaan dua, ganti prop dengan LED hijau. Di sini terdapat sumber daya yaitu VCC dan ground serta ada 6 buah sekelas PDT. Di sini menggunakan uh, 74 LS90 dan 7493. Kemudian menggunakan clock dan selanjutnya menggunakan LED yang dihubungkan ke ground. Pada percobaan dua ini terdapat dua rangkaian. Ada percobaan 2A dan percobaan 2B. Pada percobaan 2A ini di mana clock satu dan clock 2-nya terhubung dengan clock. Sedangkan untuk percobaan yang B, untuk clock satu terhubung dengan clock, untuk clock 2 terhubung dengan clock, sedangkan untuk clock satu terhubung dengan key 0. Eh, untuk rangkaian counter pada percobaan ini menggunakan 6 buah saklar SPDT yang berfungsi sebagai inputan. Pada IC 74 LS90 terdiri dari 6 inputan dan 4 output. Untuk bagian input CKA dan CKB dihubungkan ke clock, kemudian untuk input R0 dihubungkan ke B0, R0 dihubungkan ke B1, R9 dihubungkan ke B2, dan yang terakhir ada R9 yang dihubungkan ke B3 dari saklar SPDT. Sedangkan untuk pada masing-masing IC counter memiliki total input saklar SPDT sebanyak 6 buah, yang di mana pada IC 74S90 memiliki 6 inputan, yaitu input sinkron, sedangkan 4 buah tergabung for dan input asinkron, yaitu sebagai input clock sebanyak 2 buah. Lalu pada IC 7493 memiliki 4 inputan, di mana 2 inputan saklar SPDT terhubung dengan power yang merupakan input sinkron sebagai sinkron, dan 2 inputan lain yang input asinkron sebagai berupa input clock. Pada IC 7493 terdiri atas 4 inputan dan 4 output. Bagian CKA dan CKB dihubungkan ke clock, bagian R0 dihubungkan ke B4, dan untuk R0 dihubungkan ke B5. Kedua IC sama-sama bersifat fault type, di mana dia akan aktif saat diberi inputan berupa 0 sesuai dengan prinsip rangkaian pada asinkronus binary counter, di mana pada rangkaian ini akan menghasilkan output yang bergulingan atau berubah dari kondisi 0 ke 1 atau sebaliknya dari 1 ke 0 secara berurutan langkah demi langkah. Ini disebabkan karena pada rangkaian ini hanya dikendalikan oleh satu sinyal clock saja. Untuk prinsip kerja pada percobaan dua ini yaitu eh, percobaan 2A dengan percobaan 2B yaitu sama. Hal yang membedakannya hanya terletak pada CKB pada masing-masing IC, di mana CKB-nya juga difeedbackkan ke outputnya. Tetapi untuk hasil yang didapatkan itu sudah sesuai dengan prinsip kerja yang seharusnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada rangkaian sinkronus binary counter akan terjadi perubahan pada output yang bergantung pada perubahan inputnya, yaitu input clock. Karena kedua IC sama-sama bersifat fault time, maka pada saat input berupa input fault time, maka outputnya akan berubah bergiliran sehingga akan terlihat perubahan pada LED-nya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.